Oke, gimana? Dari Pak Ari, apakah sudah memberi informasi terkait pelaksanaan UTS-nya? Buku terbuka. Oke, kalau misalnya buku terbuka itu ya bagus ya. Silakan dimanfaatkan catatan sebaik-baiknya karena materinya cukup banyak ya, dari fungsi gamma, fungsi beta, error function, terus polynomial Legendre, juga fungsi Bessel, itu cukup banyak. Jadi silakan dicatat sebaik mungkin karena siapa tahu ada soal-soal unik yang keluar. Cuman sepengalamanku yang keluar itu selalu yang sudah diajarkan oleh Pak Ari. Kalau misalnya Pak Edi memang beliau tuh suka mengeluarkan soal-soal fungsi Bessel seperti yang kalau teman-teman lihat di soal nomor 2 dan nomor 3 itu sudah pasti buatannya Pak Edi. Baik, aku izin share screen ya. Oke, kita coba bahas ya. Untuk nomor 1 dengan fungsi gamma, sebentar. Dengan fungsi gamma selesaikan integral ini. Integral dari 0 ke 1 y pangkat 3 ln 2 per 3 y dy. Ini sudah aku jelaskan di tutorial 1 sebelumnya yang kita menggunakan kuisis. Jadi di soal terakhir kalau nggak salah aku menggunakan soal ini. Jadi apakah teman-teman ingin aku mengulang lagi cara pengerjaan soal ini atau kita bisa lanjut ke soal selanjutnya? Karena di sini ini ada 6 soal dan ini cukup bercabang. Jadi gimana menurut teman-teman? Dibahas lagi aja, Mas. Dibahas lagi aja ya. Oke. Oke, kita punya integral bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat batasnya ini adalah 0 dan 1. Dan di dalam ini terdapat fungsi len. Len logaritma natural ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada soal seperti ini, teman-teman itu sudah harus mulai berpikir bahwa ini kemungkinan lebih mudah jika kita melakukan substitusi variabelnya. Substitusi apa yang bisa kita lakukan? Karena ini fungsi len, dan kita punya sifat len e pangkat x, itu sama dengan x. Maka kita coba menggunakan substitusi y sama dengan e pangkat minus u. Nah, ini y-nya sudah e pangkat minus u. Variabel apa lagi yang kita butuhkan? Di sini ada y pangkat 3 ln bla 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 dy. Kita juga butuh tahu dy-nya berapa. Berarti dy-nya ini sama dengan tinggal diturunkan saja minus e pangkat minus u du. Nah, ketika substitusi variabel, kita juga harus mengubah batasnya kan. Jadi di sini batasnya itu y-nya itu sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Jadi ketika y sama dengan 0, ketika y sama dengan 0, maka kita lihat di sini. 0 sama dengan e pangkat minus u. Ini berarti 0 sama dengan 1 e pangkat u. Ya, gimana? Oke,
Kalau misalnya seperti ini, maka U-nya itu harus sangat besar ya, sehingga nilai yang ada di kanan ini sama dengan nol. Berarti U-nya itu harus mendekati tak hingga. Nah, di sini 1. Ketika Y sama dengan 1, maka di sini kita substitusi lagi. 1 sama dengan seper E pangkat U. Gimana cara U-nya itu sama dengan E pangkat U sama dengan 1? Berarti di sini E pangkat U sama dengan 1, ini hanya terpenuhi apabila U sama dengan 0. Berarti U menuju 0. Oke, sekarang sudah kita bisa lakukan substitusi integralnya. Integral dari 0 menjadi hingga ke 0 dari Y pangkat 3, berarti E pangkat min 3U. Nah, di sini ada ln. Ln 2 per 3 Y. 2 per 3 Y-nya E pangkat minus 2. Kita langsung naikin ke atas aja ya. 2 per 3 E pangkat U. DU-nya tadi, kalau misalnya, sebentar, minus E pangkat minus U DU. Nah, kita juga punya sifat ln ya. Ln A dikali B sama dengan ln A plus ln B. Kita coba terapkan sifatnya di sini. Jadi integral dari hingga 0 E pangkat minus 3U dikalikan dengan E pangkat minus U di sini. Berarti ini ada minus E pangkat minus 4U ya. Kemudian ln 2 per 3 ditambah ln E pangkat U DU. Oke, E pangkat minus 4U ln 2 per 3. Ini kita pisah dulu aja integralnya. DU ditambah dikurang dari sininya. Integral dari hingga ke 0 E pangkat minus 4U. Nah, ini ln E pangkat U. Berarti sesuai sifat yang tadi, ini bisa langsung kita ubah menjadi U ya. Dikalikan dengan U DU. Oke, kita sudah dapat di sifat seperti ini. Ini sudah bisa integralnya kita evaluasi masing-masing. Oke, ini ln 2 per 3 bisa keluar ya. Jadi minus ln 2 per 3 integral dari hingga ke 0 E pangkat minus 4U DU. Kita coba evaluasi integral yang di kiri ini dulu. Nah, kita misalkan 4U sama dengan V.
Tapi di sini DU-nya ini sama dengan seperempat V ya, seperempat dV. Oke, sehingga ini bisa menjadi minus ln 2/3 kalau dari hingga ke 0 pangkat minus V dikalikan dengan DU-nya tadi seperempat dV. Nah, ini udah bentuknya udah bisa kita evaluasi dengan lebih mudah ya. Karena ini kan bentuknya fungsi gamma kan. Kalau misalnya teman-teman cermati, menjadi min seperempat, seperempatnya kita keluarkan, ln 2/3 integral. Nah, biar jadi fungsi gamma gimana? Ini harus kita balik ya. Untuk membalikan batas integral, itu tinggal kita kalikan minus saja. Jadi kalau misalnya ini integral dari t hingga ke 0, kita kalikan dengan minus, ini akan menjadi integral dari 0 ke t hingga. Di sini kita kalikan minus saja, jadi minus yang di sini juga hilang. Dari 0 ke t hingga. Pangkat minus V dV. Satu. Nah, untuk yang suku ini sudah jadi seperti ini. Oke, kita masih ada suku tambahan yang di sini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita balik juga tandanya, ini minus kan, kita bisa balik tandanya, ini menjadi integral dari 0 ke t hingga pangkat minus 4U dikalikan dengan U DU. Nah, ini kita juga terapkan hal yang sama. 4U sama dengan V. Maka DU juga sama dengan seperempat dV. Berarti ini menjadi kalau dari 0 ke hingga pangkat minus V. U-nya tadi berarti U sama dengan seperempat V ya. V dV. Seperempat V dikalikan dengan DU-nya itu seperempat V juga. Seperempat dV. Dengan seper-16 integral 0 ke hingga pangkat minus V dikalikan dengan V dV. Nah, ini juga fungsi gamma. Ini menjadi seper-16 gamma 2 ya. Oke, sini gamma 1, gamma 2. Kalau misalnya gamma 1 itu 1 ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi seperempat dan 2/3 dikalikan dengan 1. Terus tadi ini ditambah ya. Karena ini tanda minusnya masuk ke sini, menjadi ditambah. Tambah seper-16 gamma 2. Misalnya gamma 2 berapa? Gamma kita kan sifatnya kan gamma n plus 1 sama dengan n faktorial ya. Jadi ini juga 1. Dan sehingga menjadi ini sebenarnya kalau misalnya pengen gini aja udah selesai. Kalau misalnya kita samakan penyebutnya menjadi 4 ln
2/3 plus 1/16. Ini adalah hasil integral dari ini. Untuk nomor 1 ini, apakah ada pertanyaan? Mau tanya Mas, Ya, silakan. uh, coba agak naik sedikit yang tulisan hijau sebelah kanan. Ya, Nah itu mungkin mungkin aku yang lupa ya. Cuman uh, kan ini 1/16 integral yang bentuk gamma ini, itu kok gamanya gamma 2 ya? Cara ngitung gamma berapanya itu gimana? oke. Kita lihat dari PPT ya sebentar. Jadi kita punya definisi fungsi gamma itu kita bisa bentuk integral seperti biasa. Berarti kalau misalnya tadi kasusnya seperti ini, integral dari kalau dari 0 ke hingga E pangkat minus V dV. Itu kan kalau misalnya didefinisikan ini N-1 ya. Ini ada 1. Berarti N-1 sama dengan 1. Berarti N-nya itu harus sama dengan 2 ya. Berarti di sini sudah bisa menjadi, kalau misalnya kita jabarin lebih lanjut, menjadi E pangkat minus V pangkat 2 min 1 dV. Ini sama dengan gamma 2 ya. Oke, ini sudah menjadi gamma 2. Oh, oke Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita coba lanjut dulu ya ke soal UTS nomor 2. Oh iya, ini UTS-nya kan ada 6 soal ya. Tapi 6 soal itu biasanya emang dimintanya nggak kerjain semua. Jadi diminta kerjakan 4 dari 6 soal. Sehingga teman-teman bisa mengatur strategi apakah teman-teman pengen nge-skip suatu materi dan fokus ke materi lainnya. Contohnya ini kayak Leibniz. Leibniz ini aku lihat di 2 UTS tahun sebelumnya ini selalu keluar. Jadi teman-teman bisa fokus juga di Leibniz. Atau fungsi Bessel, ini 2 soal keluar. Jadi silahkan diatur strategi sebaik mungkin. Kita lanjut ke nomor 2A ya. Oke, kita sekarang masuk ke fungsi Bessel. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan integral dari suatu fungsi Bessel. Jadi secara umum ini kita bisa diminta untuk menyelesaikan integral di mana di dalam integralnya ini cuma ada fungsi Bessel sendiri. Dan ada tipe soal lain diminta di mana ada fungsi Bessel dan variabel X-nya. Biasanya seperti itu. Oke, kita coba
Sebenarnya yang B ini lebih gampang, relatif lebih gampang daripada yang A, tapi nggak apa-apa, kita coba selesaikan yang A dulu ya. Integral Y3X dx. Nah, ini gimana cara nyelesainnya? Pertama-tama kita harus mengetahui suatu sifat dari fungsi Bessel ini. Jadi di sini kita akan menggunakan sifat turunan ini. Meskipun tadi bentuknya itu integral, cuman ternyata sifat turunan ini yang bakal kita lebih pakai. Jadi di sini ada dua sifat turunan dari fungsi Bessel. Pertama, turunan dari x terhadap x pangkat v jvx ini sama dengan x pangkat v jv min 1. Jadi ternyata turunan x pangkat v sama jvx ini cuma hasilnya sama dengan x pangkat v sebelumnya, dan indeks fungsi Besselnya ini dikurangi 1. Beda kasus kalau misalnya ternyata x-nya pangkat min v. Kalau x-nya pangkat min v, kita harus tambahkan negatif di sininya, dan indeks fungsi Besselnya ini plus 1. Oke, kita akan coba otak-atik dari sifat turunan yang ini. Oke, seperti biasa, kita orang fisika selalu iseng terhadap notasi, di mana kita menganggap ddx ini adalah pecahan. Jadi, dx-nya coba kita pindahkan ke kanan ya. X pangkat minus V, jvx, sama dengan minus X pangkat minus V, jv plus 1, X dx. Ini bisa kita integralkan ya. Integral dari ini, dan kita integralkan yang sisi kanan juga. Nah, ini kita ada integral bentuknya seperti ini. Jadi secara umum kalau kita punya integral terus di kotak, kan sama hasilnya itu juga kotak ya, kotak plus konstanta lah. Cuman kita akan menyimpan konstantanya untuk di akhir nanti. Berarti kalau misalnya kita punya integral dari D sekian ini, hasilnya ini juga yang ada di dalam kotak ini. Pangkat min V, dv, x sama dengan integral dari x pangkat min V, jv plus 1, x dx. Nah, gimana cara kita pakainya ini? Berarti kalau misalnya kita mau pakai bentuknya di sini, ini kira-kira kita bisa pakai V-nya itu sama dengan 3, biar bentuknya sama seperti di sini, J3X, atau kita bisa menggunakan V-nya sama dengan 2. Jadi 2 plus 1 menjadi 3. Oke, untuk fungsi Besselnya ini, pertama-tama coba kita evaluasi dulu ya. Apakah ada yang bisa kita otak-atik? Contoh kita pengen untuk kemudahan kita menggunakan V-nya sama dengan 2. Kalau misalnya di sini V-nya sama dengan 2, sebentar ya. Untuk V sama dengan 2, berarti di sini X pangkat minus 2, J2X sama dengan minus integral X pangkat min 2, J, V plus 1, 2 plus 1, 3, X, dx. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Ternyata kita pakai yang ini saja, karena ini sudah bentuknya dalam integral. Tapi kita punya permasalahan, di mana di sini ada X pangkat min 2, di sini nggak ada ya, nggak ada X pangkat min 2. Gimana caranya kita ciptakan X pangkat min 2-nya? Jadi tadi soal awalnya seperti ini.
Ini kita bisa kali X pangkat 2 dan X pangkat min 2 kan. Y3X dx. Ini hasilnya sama saja kan. Karena kita mengalihkan X pangkat 2 dan X pangkat min 2. Oke, di sini kita akan menggunakan sifat turunan rantai ya, integration by parts. Kalau misalnya biasa kita kenal kan integration by parts itu integral dari U dv ini sama dengan UV minus integral V du. Tapi sini aku juga sudah ada bentuk yang lebih cocok untuk kita gunakan. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang ini sebenarnya kita bisa turunkan dari persamaan yang ini ya. Jadi dengan cara dv ini sama dengan a dx. Tapi nanti bla 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 itu penurunannya ada. Tapi untuk sementara kita terima dulu karena keterbatasan waktu. Berarti misalkan kita menganggap di sini U-nya U-nya ini sama dengan X kuadrat dan V-nya ini sama dengan X pangkat min 2 Y3X yang suku ini ya, kuadratnya yang U. Oke, kalau kita terapkan integralnya, integration by parts-nya, berarti integral dari X kuadrat X pangkat min 2 Y3X dx ini sama dengan di sini U berarti X kuadrat integral V. V-nya ini adalah X pangkat min 2 Y3X dx dikurangi integral. Di sini du dx. Berarti ini U-nya du dx sama dengan 2x ya. Jadi du dx 2x terus integral dari yang tadi juga X pangkat min 2 Y3X dx plus C-nya nanti ya. Ini dikalikan dengan dx juga. Dx. Oke. Terlihat lebih rumit, cuman sebenarnya enggak ya. Karena misalnya teman-teman lihat di sini, ini integral X pangkat min 2 Y3X. Ini integral X pangkat min 2 Y3X. Dan di sini kita juga udah dapat hubungan dari integral ini ya. Berarti integral X pangkat min 2 Y3X ini sama dengan X pangkat min 2 Y2X dari rumus yang tadi ini. Jadi di sini kita pindahkan tanda minusnya aja biar lebih enak. Ini minusnya kita pindahkan ke kiri. Berarti ini sudah bisa kita substitusi semua bentuk integral dari yang ada di sini. Ini sama dengan X kuadrat minus kita substitusi semua minus X kuadrat Y2X dx Y2X minus integral 2X. Di sini juga bisa kita substitusi ya. Minus bla 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 dx. Oke. Ini X kuadrat dikalikan dengan minus X pangkat minus 2. X-nya cancel ya. Jadi minus Y2X. Nah, di sini minus integral. Nah, ini X dikalikan dengan minus. Ini minus ketemu minus, jadi plus dulu. Kemudian X ketemu dengan X pangkat min 2. Jadi X pangkat min 1 ya. Sini 2 per X. Y2X dx.
Oke, kita sudah sampai sini. J2-nya ini sudah bentuk yang cukup sederhana. Kita nggak usah otak-atik lagi. Sekarang fokus kita di integral yang di kanan ini. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, kita menggunakan sifat yang tadi lagi. Di sifat yang ini ya. Aku copy lagi ke bawah sifatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan per X ya. Jadi, per X itu berarti X pangkat min 1. Berarti coba kita input satunya di sini ya. Berarti kalau misalnya V sama dengan 1, ini jadi X pangkat min 1, J1X sama dengan integral X pangkat min 1, J1 plus 1, 2, X dx. Kita ketemu lagi bentuknya seperti ini ya. Tinggal dikalikan dengan 2. Kalau misalnya kita kalikan dengan 2 di sini, kita kalikan dengan 2 di sini, selesai. Oke, berarti kita sudah bisa substitusi ya. Sama dengan min J2X ditambah, ini sudah bisa kita substitusi semua, ditambah min 2 X pangkat min 1, J1X sama dengan min J2X minus 2 per X, J1X. Oke, bentuknya sudah selesai seperti ini. Jadi ternyata dari integral tadi kelihatannya emang cukup sederhana. Ini cuma ada satu suku fungsi Wessel, dengan V sama dengan 3 atau N sama dengan 3. Dan hasil integralnya adalah seperti ini. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut terlebih dahulu ya. Oke, kemudian yang B-nya ini adalah X J0 kuadrat X dx. Di sini kita menggunakan integration by parts seperti yang tadi. Jadi di sini ada dua suku kan ya. Kita copy lagi rumus integration-nya. Oh ya, di sini plus C ya. Lupa. Karena setiap menyelesaikan integral pasti ada koefisien yang kita butuhkan. Oke. Ini kita copy lagi. Misal U sama dengan X. Atau kita balik aja ya. Misal U-nya itu J0 kuadrat. J0 kuadrat X. Dan V-nya ini sama dengan X ya. Ya, sama aja sih. Jadi integral dari X J0 kuadrat X dx ini sama dengan U J0 kuadrat X integral dari X dx minus integral du dx. Du-nya ini adalah J0 kuadrat. Jadi ini harus kita hitung terlebih dahulu ya.
du dx ini sama dengan dx dari y0 kuadrat x. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan turunan rantai ya. Jadi di sini kita turunkan dulu y0 kuadratnya terhadap y0. Kita tambahkan suku y0 di sini. Kita tambahkan suku y0 di sini. Terus y0 kuadrat. Kemudian di sini kita tambahkan suku dj0, di sini juga dj0 dx. Oke, ini menjadi kalau misalnya ini cuma kayak dx dari x kuadrat ya. Jadi langsung 2j0 x dikalikan dengan turunan ini dj0 per dx. Nah, ini bentuknya nggak usah kita pikir ribet-ribet, kita tulis saja y0 aksen x. Dengan y0 aksen ya turunan y0 terhadap x. Oke, kita juga sudah memperoleh du dx. Kita substitusikan 2j0 x y0 aksen x dikalikan dengan integral x dx plus y-nya nanti seperti biasa sama dengan, kita hitung saja, y0 kuadrat x integral x dx, berarti setengah x kuadrat ya, dikurangi, nah di sini integral 2 kali y0 x dikalikan y0 aksen x. Oh, ini sini kurang dx lagi ya, dx. Oke, 2 y0 x ini juga setengah x kuadrat dx. Ini duanya bisa cancel. Oke, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian ada suatu hubungan lagi. Ini kalau misalnya aku pindah tab, apakah ikut pindah juga ya? Atau teman-teman ini masih melihat di OneNote? Halo, halo. Apakah PDF yang aku buka ini terlihat? Masih di OneNote, Kak. Oh, masih di OneNote ya? Oke, sebentar ya. Oke, sekarang sudah terlihat ya? Ini juga bisa teman-teman silakan baca catatannya, karena catatan fungsi Bessel untuk kelas 11 ini cukup lengkap. Nah, ini ada, kita punya hubungan seperti ini. Y0 aksen X ini ternyata sama dengan min J1X. Untuk penurunannya bisa dilihat di catatan ini ya. Oke. Y0 kuadrat X kuadrat per 2 minus integral. Di sini kita substitusi langsung aja. Berarti di sini ada tanda minus ya. Minus ketemu minus di sini jadi plus Y0X
terus C1X, X kuadrat dx. Oke, sekarang saatnya kita menggunakan hubungan turunan lagi. Tadi kita sudah menggunakan hubungan turunan yang ini. Sekarang kita coba pakai hubungan turunannya. Untuk X pangkatnya positif. Kuadrat X kuadrat 2 tambah. Nah, oke. Di sini kalau misalnya kita masukkan V-nya ini sama dengan 1, menjadi dx X C1X ini sama dengan X Y0X ya. Oke, kita sudah mendapat hubungannya ini. Dan di sini ada X kuadrat, di sini juga ada Y0X. Tapi kita diminta X-nya saja nih. Berarti kita pecah dulu X-nya. Dan kita sedikit ubah urutannya. Di sini menjadi Y1X dikalikan dengan X, dikalikan dengan X lagi, X kuadrat, dikalikan dengan Y0X yang ada di sini, dx. Oke, sudah bisa kita gunakan ya hubungannya ya. Ini menjadi Y0 kuadrat X kuadrat per 2 tambah X dikalikan dengan X, terus X Y0X-nya kita substitusi menjadi dx X Y1X. Ini bisa kita tukar ya, biar kita lihatnya itu lebih enak. Y1X X dx. Seperti biasa, kita orang fisika dan geofisika, kita tidak terlalu peduli dengan formalisme matematika, kita coret aja. Tambah integral Y1X D Y1X, sini kurang X ya, X X. Oke, kalau misalnya kita punya integral kotak D kotak, ini sama aja kayak setengah kotak kuadrat plus C kan ya. Berarti kalau misalnya ini J1X, terus di sini juga J1XX, ini udah bisa kita bentuk seperti ini. Y0 kuadrat X kuadrat per 2 ditambah dengan setengah kotaknya itu adalah Y1 kuadrat X dikalikan dengan X kuadrat plus C. Sehingga bentuknya sudah menjadi seperti ini. Y0 X kuadrat ditambah Y1X kuadrat per 2 tambah dengan C. Oke. Sejauh ini apakah ada yang ingin didiskusikan?
Oke, kalau misalnya belum ada, kita coba lanjut ke nomor 3. Oke, tadi sudah disuruh menghitung integral, sekarang kita disuruh membuktikan hubungan berikut. Jadi d dx cn kuadrat x ditambah cn plus 1 kuadrat x sama dengan 2x dan cn kuadrat x min n plus 1 n plus 1 kuadrat x. Oke, untuk pembuktian biasanya kita menyepakati kita di satu sisinya ini kita kerjakan dan yang di satu sisi lainnya kita diamkan. Jadi kita coba kerjakan di satu sisi kirinya ini aja ya. Yang sisi kanannya kita abaikan saja. Oke, dx cn kuadrat x tambah cn plus 1 kuadrat x ini sama dengan, kalau misalnya kita terapkan turunan biasa, berarti di sini dx cn kuadrat x ditambah dx cn plus 1 kuadrat x. Nah, turunan ini gimana? Seperti yang tadi ya. Berarti di sini kita pakai turunan rantai. Pertama 2 dikali Gnx. Terus turunan Jn terhadap X. Jn aksen X. Nah, yang di sini juga sama saja. Cuma beda indeks kan. 2 Jn plus 1 X. Jn plus 1 aksen X. Oke, ini kita faktorkan dulu aja. Oke, kita sudah mendapat bentuknya seperti ini. Dan kita disuruh membuktikan jadi seperti ini kan. Kita sudah dapat faktor 2 keluar. Kita butuh faktor super X dan membuat di suku ini tuh menjadi NJN kuadrat X. Nah, di sini N plus 1, JN plus 1 kuadrat X. Tapi kita butuh sebuah hubungan. Kalau misalnya kita lihat, sini ada hubungan rekurensi untuk fungsi Besselnya. Jadi yang kita butuhkan di rekurensi ini adalah turunan dari fungsi Besselnya, kemudian fungsi Bessel pada saat indeks n, dan n plus 1. Ini n turunannya, kemudian n1, dan ini juga indeks n. Jadi gimana cara kita pakainya? Pertama, kita coba perhatikan yang di bawah ini. Kalau misalnya yang di bawahnya ini n-nya aku ganti menjadi n plus 1, berarti di sini tinggal ditambahin 1 ya. X, C, n plus 1 aksen X sama dengan X. Ini n-1 plus 1 menjadi X, Cn X kurang n plus 1 Jn plus 1 X.
Oke, kita sudah memperoleh bentuknya seperti itu. Sudah bisa kita substitusi. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan JN plus 1 aksen X. Di sini juga ada JN plus 1 aksen X. Tapi nggak ada X-nya. Berarti JN plus 1 X aksen sama dengan X JN X dikurang N plus 1 JN plus 1 X dibagi dengan X. Oke, bisa kita substitusi ke yang ini. Kemudian untuk yang JN aksen ini gimana? Kita menggunakan hubungan rekurrensi yang pertama di sini. Berarti JN aksen X dikurangi X JN plus 1 X dibagi dengan X. Ini sama dengan 2 JN X. JN aksennya kita substitusi melalui yang hijau ini. Dan JN X minus X JN plus 1 X dibagi dengan X ditambah dengan JN plus 1 X. JN plus 1 aksen X di sini. X JN X dikurangi N plus 1 JN plus 1 X bagi dengan X. Oke, ini kita kalikan saja. Ini X bisa keluar semua ya. Jadi 2 per X JN X dikalikan dengan N JN X kurangi X JN X JN plus 1 X terus ditambah suku yang ini ditambah X JN X dikalikan dengan JN plus 1 X dikurangi N plus 1 JN plus 1 X. Oke, ini sukunya sama ya, bisa kita cancel. Kita tersisa dengan 2X JNX. Bisa kita kuadratkan menjadi NJN kuadrat X dikurangi N plus 1 JN plus 1 X. Oke, kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi sudah terbukti bahwa persamaan ini sama. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya?
Kalau masih belum ada yang ingin bertanya, kita coba lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4. Oke, ini sebenarnya nomor 4 ini cukup panjang karena di mana kita harus melihatnya pada sudut simpangan kecil dan juga menggunakan sudut simpangan alfa yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya emang teman-teman cukup optimis dalam mengerjakannya, silakan. Cuman ini pengerjaannya pun memakan cukup waktu. Jadi untuk tutorial kali ini aku akan coba berikan konsep-konsep secara dasarnya dulu ya. Oke, kita diminta menentukan periode T pada suatu ayunan bandul. Berarti untuk ABCD ini kita tentunya membutuhkan output hasil akhir T sama dengan titik-titik. Kita coba gambar dulu bandulnya. Jadi di sini ada sebuah din atap. Kemudian di sini ada tali. Kemudian kita beri beban di ujungnya dengan massa M. Talinya kita kasih panjang L. Kemudian sudut antara garis vertikal, garis yang tegak lurus dengan atap ini, dengan sudut yang dibentuk tali itu adalah theta. Atau untuk kasus ini alfa aja ya. Oke, kita bisa menentukan persamaan gerak untuk bandul ini dengan persamaan Lagrangian. Jadi ini emang konsepnya, setahu di Mekanika 2 udah, cuman aku nggak tahu teman-teman di Office sudah mendapat juga terkait konsep Lagrangian atau belum. Jadi tapi nggak apa-apa. Pokoknya kita bisa menentukan persamaan gerak dari banyak sistem dengan menggunakan Lagrangian ini. Jadi Lagrangian ini rumusnya L sama dengan L-nya Lagrangian sama dengan T minus V. Dengan T-nya ini adalah energi kinetik dan V-nya ini adalah potensial. Oke, untuk menentukan energi kinetik dan potensialnya kita harus menganalisis sistemnya ini. Di sini rumus energi kinetik itu seperti biasa ya, sama dengan setengah NV kuadrat. Tapi di sini lihat bentuk gerak bendanya ini pasti seperti lingkaran ya, lebih tepatnya setengah lingkaran. Jadi di sini akan bergerak dari sini ke sini, kemudian balik lagi. Nanti kita harus mendefinisikan kecepatannya ini berdasarkan variabel-variabel yang ada di sini, yaitu L dan alpha. Berarti di sini sama dengan setengah M, ini V-nya. V-nya ini sama dengan jarak dari atau panjang talinya ini, L, dikalikan dengan perubahan sudutnya, yaitu alpha. Karena alfanya itu adalah sudut, maka perubahan sudutnya itu adalah alpha dot ya. Dan alpha dot oke, ini udah cukup nge-lag OneNote-nya, kita pindah ke halaman berikutnya saja. Oke, ini V-nya kita kuadratkan. Kemudian untuk energi potensialnya gimana? Energi potensial kan MGH ya.
V sama dengan MGH. H-nya ini apa? H-nya itu adalah jarak atau ketinggiannya. Gimana kalau titik ketinggiannya kita buat di sini? Di sini itu titik acuan. Berarti energi potensial ini pasti negatif. Karena titik acuan ini di atas. Kalau misalnya biasa kita lihat soal fisika kan benda jatuh ke sini H. Kan H-nya positif ya. Karena di sini titik acuannya di atas, berarti negatif. Min MGH. H-nya ini apa? Ini H-nya di sini kan. H. Berarti H-nya ini sama dengan minus MG dikalikan L cos alpha ya. Alpha. Oke, kita sudah dapat persamaannya ini. Kita bisa substitusi ke Lagrange-nya. Dengan setengah M L alpha dot kuadrat minus dikalikan dengan minus jadi plus MGL cos alpha. Oke, kita sudah dapat Lagrange-nya. Cara mendapat persamaan geraknya, kita menggunakan persamaan Lagrange. Jadi bentuk persamaan Euler-Lagrange ini adalah contoh di sini variabelnya itu alfa kan ya, yang lain ini konstan semua. Berarti di sini do L do alfa dikurang d dt do L do alfa dot ini sama dengan 0. Kita tinggal substitusi L-nya ini ke dalam persamaannya. Jadi contoh untuk DL D alpha sama dengan di sini alpha dot ya. Jadi jika kita turunkan parsial L terhadap alpha ini nggak kena ya, karena ini alpha dot bukan alpha. Berarti di sini yang ada alpha ini cuma di sini. MGL cos alpha kita turunkan terhadap alpha, cos alpha kalau misalnya diturunkan terhadap alpha ini jadi min sin alpha ya. Min MGL sin alpha. Kemudian do L do theta. Sorry, di sini alpha ya. Do L do alpha dot kita tinjau suku yang ini. Jadi di sini yang ada alpha dot cuma di suku yang pertama ini ya. Suku kedua nggak ada alpha dot. Jadi setengah sama dengan setengah ML kuadrat. Sini alpha dot kuadrat diturunkan pada alpha dot menjadi 2 alpha dot. Jadi ML kuadrat alpha dot. Kita sudah dapat do L do alpha dot. Kita butuh turunannya terhadap waktu juga. Berarti d dt do L do alpha dot sama dengan ML kuadrat do alpha dot dt d alpha dot dt. Nah, ini kan perubahan sudut terhadap waktu. Jadi kita tambahkan aja notasinya emang begitu ya, ML kuadrat alpha double dot. Jadi kalau misalnya analoginya dengan gerak lurus itu seperti percepatan ya, pasti ini percepatan sudut, kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah dapat DL D alpha, DL D alpha, terus suku ini juga sudah kita dapat. Tinggal kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange.
2L 2 alpha itu yang min MGL. Sin alpha dikurangi ML alpha double dot ini sama dengan sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa coret M-nya dengan L-nya. Min G sin alpha minus alpha double dot sama dengan 0. Berarti sebentar. Ini L-nya kuadrat ya. Oke. Berarti di sini alpha double dot L ini sama dengan min G sin alpha double dot sama dengan min G per L sin alpha. Kita dapat persamaan gerak buat bandulnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengaproksimasi ketika sudut simpangannya kecil, simpangan 30, 60, dan 90. Kita coba ke yang sudut simpangannya kecil dulu ya. Nah, apa keuntungan ketika kita menggunakan sudut simpangan kecil? Jadi kalau misalnya teman-teman, aku yakin sudah mengambil matematika fisika 2, di sini adalah alpha double dot sama dengan min G per L sin alpha. Di sini ini sin alpha, di mana sin alpha ini nggak linear ya, sehingga persamaannya ini akan cukup sulit untuk kita selesaikan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sudut simpangan kecil, kita bisa mengaproksimasi sin alfanya ini itu sama dengan alfa. Sehingga persamaan ini menjadi apa? Alpha double dot sama dengan min G per L alfa ya. Karena sin alfa itu mendekati alfa ketika sudut simpangannya kecil. Oke, sudah bentuknya seperti ini. Turunan apa yang apa variabel yang ketika kita turunkan 2 kali ini kembali ke dirinya sendiri? Tentunya antara sinus, cosinus, dan eksponensial ya. Untuk kasus kali ini kita akan menggunakan penyelesaian umumnya. Ini di Matkis 2 ya. Jadi aku tidak akan terlalu mengulang lagi di sini. Penyelesaian umumnya ini sama dengan alfa sama dengan sin omega t tambah b cos omega t. Nah, penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ini kita turunkan terhadap waktu, ini menjadi a omega cos omega t tambah b omega minus sinus ya. Jadi minus sin omega t. Oke, ini persamaannya kita turunkan 2 kali kan ya. Jadi alpha double dot sama dengan sini min a omega kuadrat cos omega t dikurangi b omega kuadrat sin omega cos omega t. Oke, ini coba kita faktorkan ya, minus omega kuadratnya. Min omega kuadrat a cos omega t kurangi ditambah b cos omega t. Nah, di sini ada a cos omega t
Ini sin. A sin omega T ditambah B cos omega T. Bentuknya mirip seperti yang alpha ini ya tadi ya. Jadi ini bisa kita substitusi menjadi alpha, ini menjadi min omega kuadrat alpha. Alpha double dot. Nah, kita coba substitusi ke dalam sini. Jadi min omega kuadrat alpha ini sama dengan min G per L alpha. Alpha yang bisa kita coret. Jadi, juga minnya kita coret. Omega sama dengan G per L. Omega kuadrat sama dengan G per L. Maka omega sama dengan akar G per L. Nah, di sini kita juga tahu ya, omega itu kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu juga sama dengan omega sama dengan 2 pi F ya. Atau sama dengan 2 pi per T. Sehingga kalau kita substitusi 2 pi per T sama dengan akar G per L. Di sini kita pindahkan T-nya ke kanan. T sama dengan 2 pi akar L per G. Kita sudah memperoleh fungsi periode ketika simpangannya kecil. Nah, gimana kalau simpangannya ini nggak kecil? Kita nggak bisa mengaproksimasi sin theta sama dengan theta ya. Tapi sejauh ini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya tidak ada, aku akan coba memberikan insight secara singkat. Gimana cara menyelesaikan untuk alfanya ini nggak sembarang juga sih. Jadi di sini alfanya ini 30, 60, dan 90. Oke, kita berangkat lagi dari persamaan ini. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ketika kita punya bandul tadi, bandul, ini kita harus mengasumsikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, ini kan bandul nggak mungkin naik sendiri kan, pasti ada orang yang naikin, entah itu tangan kita atau mesin atau semacamnya, atau angin, ya, apalah. Pokoknya pasti ada yang naikin bandul itu, dia punya kemiringan ya, nggak jatuh gitu. Nah, misalkan tetanya ketika fungsi T itu sama dengan 0. Jadi awalnya itu sudutnya itu 0. Sudutnya itu ketika waktunya 0. Bentar, aku copy lagi aja ya. Jadi ini kan alfanya sebagai fungsi T ya. Karena nanti ketika
semakin lama, ini kan bandulnya semakin bergerak ya. Sudutnya ini juga akan berubah, sehingga kita bisa membentuk alfa sebagai fungsi T. Nah, ketika alfa 0, ini kita sebut aja variabel alfa 0. Bukan nilai alfa 0-nya 0, tapi intinya kita bisa melepas bandul ini dari sembarang sudut. Makanya alfa 0 ini sama dengan alfa pada saat T sama dengan 0 ini alfa 0. Kemudian perubahan sudut terhadap waktu d alfa dt ketika kita tinjau pada saat T sama dengan 0 itu harus sama dengan 0. Ini maksudnya apa? Jadi pas pertama kita mengayunkan bandulnya, itu kecepatannya itu murni dari kecepatan pengaruh gravitasi dan seperti yang tadi ya, energi potensial dan energi kinetiknya. Kita nggak memberi dorongan apapun ke bandul tersebut. Kita hanya mengangkat, kemudian melepasnya. Kira-kira ini dua syarat batas yang akan kita gunakan. Oke, sebenarnya penurunan ini cukup banyak. Jadi akan ku lakukan secara singkat aja ya. d alpha d kuadrat alpha dt kuadrat sama dengan, kita pindahkan ini ke kiri semua. Nol. Kemudian kita ingin menerapkan chain rule, maka kita kalikan dengan suatu hal yang bisa membuat ini jadi chain rule. Langsung aja. Jadi kita kalikan dengan kalikan dengan 2 d theta dt. Ini teman-teman akan melihat alasannya kenapa kita mengalihkan ini nanti. 2 d theta. Sorry, di sini aku masih pakai theta. Karena emang awalnya aku latihan pakai theta. Kita pakai alpha. 2 d alpha dt. D kuadrat alpha dt kuadrat Q per L d alpha dt sin alpha dengan 0. Nah, pokoknya kita menggunakan chain rule sehingga ini harusnya plus. Kita menggunakan chain rule sehingga suku yang ini dua d alpha dt d kuadrat alpha dt kuadrat sama dengan dt d alpha dt kuadrat. Ini silakan teman-teman buktikan sendiri. Kemudian yang suku biru ini juga kita bisa ubah di d alpha dt sin alpha sama dengan inti dt cos alpha. Oke, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi, sehingga kita mendapat bentuk seperti ini. Oke, kita sudah mendapat bentuk seperti ini. Ini bisa kita integralkan ya. Jadi, tolong jangan terlalu memikirkan notasi matematika di sini. Ini dt bisa kita coret. Anggap kita bisa coret.
Sehingga kalau misalnya kita integralkan menjadi d theta dt kuadrat bagi L L d cos theta. Nah, ini kita kasih batas dulu. Jadi ini kita integralkan dari theta ke theta 0. Hingga menjadi 2G L jadi cos theta minus cos theta 0. Oke, karena batasnya dari theta dan theta 0 ya. Kita udah mendapat persamaan ini. Berarti d theta dt kuadrat 2G L akar cos theta minus cos theta 0. Oke, kita sudah mendapat bentuk seperti ini, dan kita cek lagi gambarnya. Oke, apa definisi periode bandul? Sebentar aku isi minum dulu. Jadi periode itu kan waktu yang dibutuhkan kalau misalnya di osilator harmonik untuk melakukan satu gerak bolak-balik ya. Tapi kalau misalnya di bandul ini, jadi dari garis putih ini kita bergerak ke garis hijau, kita gerak lagi ke garis putih. Itu kita namakan sebagai periode ya. Nah, ini kan tadi alfanya. Kita udah sepakat bahwa alfa pada saat T sama dengan 0, ini kita sebut sebagai alfa 0 ya. Berarti di sini sama aja. Ini alfa 0. Berarti kalau misalnya kita ingin mengintegralkan dari minus alfa 0 ke alfa 0, ini sama aja. Berarti di sini kalau misalnya asumsikan nggak ada energi yang hilang ya, maka bandulnya selalu bergerak dengan di maksimalnya tetap alfa 0 ya, karena nggak ada energi yang hilang. Jadi selamanya bakal bergerak seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini alfa 0, di sini juga harus alfa 0. Maka kita bisa mendefinisikan bahwa setengah periode itu integral dari min alfa 0 ke alfa 0. Sama aja, atau 0 ke 2 alfa 0 sebenarnya cuma notasi aja. Jadi coba kita definisikan T per 2 ini sama dengan akar L per 2G dari yang sini, terus integral dari minus, wah, sejak kapan aku pakai alfa lagi ya? Pakai theta. Oke, ini alfa sama dengan theta aja ya. Daripada aku ntar salah-salah lagi, kita langsung buat aja seperti ini. Alfa sama dengan theta. Di sini integral dari theta 0, min theta 0 ke theta 0, d theta akar dari ini. Min cos theta 0. Nah, kalau misalnya kita ingat, ini ada yang disebut dengan fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Kalau misalnya Y sama dengan X, ini fungsi ganjil.
Kalau misalnya Y sama dengan X kuadrat, ini fungsi genap, karena ini simetris di X sama dengan 0, atau di sumbu Y. Kalau ini antisimetris. Jadi nanti kalau misalnya kita ambil integral dari sini sampai sini, kalau misalnya ini H juga, H minus H, ini sama dengan 0. Kalau misalnya di sini menjadi 2H. Oke, ini cuma review singkat. Berarti kita juga harus ingat bahwa cos theta ini juga merupakan fungsi genap. Sehingga ini bisa kita ubah batas integralnya menjadi T per 2 per L per 2G. Terus ini kan simetris ya, dari min theta 0 ke theta 0. Berarti ini kita bisa keluarin 2. Ini sama dengan 2 kali integral dari 0 ke theta 0. 0 ke theta 0. D theta per cos theta min cos theta 0. Oke, sebelumnya aku ingin bertanya dulu nih. Kalian ada kelas gak ya? Apakah ada kelas habis ini? Ada, Mas. Jam berapa? Setengah empat. Tadi nggak ada atau Setengah empat. ada ya? Setengah 4. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu sebentar. Ini sudah mendapat seperti ini, kita lanjutkan. Duanya kita pindahkan ke kanan, jadi sama dengan 4 per L per 2G, L dari 0 hingga theta 0, D theta per akar cos theta min cos theta 0. Oke, sekarang mari kita coba menggunakan definisi dari fungsi beta ya. Fungsi beta. Fungsi beta ini kita punya integral dari 0 ke pi per 2. Pi per 2 ini 90 derajat ya. Pi per 2 dari cos pangkat 2 alfa min 1 theta sin 2 beta min 1 theta d theta. Ini sama dengan, ini kita bisa hubungkan dengan fungsi gamma. Langsung kita hubungkan saja dengan fungsi gamanya. Gamma alfa, gamma beta per 2 gamma alfa plus beta. Oke. Sekarang ini integral dari 0 ke pi per 2 ya. Integral dari 0 pi per 2. Berarti kita akan coba dulu untuk sudutnya 90 derajat. Theta 0 sama dengan 90 derajat. Per 2. Ini T sama dengan 4 per L per 2G. Kalau dari 0 ke pi per 2. Nah, ini seper akar cos theta min cos theta 0. Tadi theta 0-nya kita ubah ke pi per 2 ya. Berarti cos 90 itu 0 ya. Jadi di sini cuma d theta, kita giniin aja, d theta, terus seper akar cos theta. Jadi di sini cos theta ini sama aja kayak seper akar cos theta, bisa kita ubah menjadi cos pangkat min seper 2 theta ya. Oke, di sini nggak ada suku sin, berarti
cara agar suku sin di sini hilang, 2 beta min 1 ini sama dengan 0 ya. Biar ini menjadi sin pangkat 0. Berarti beta sama dengan setengah. Kemudian juga di sini kita ingin 2 alfa min 1 sama dengan min setengah. Min setengah. Berarti alfa sama dengan sini setengah seperempat. Alfa sama dengan seperempat. Berarti ini sudah bisa kita ubah ke bentuk fungsi gamma. Per 2G. Nggak usah kita tulis lagi integralnya. Sudah langsung kita ubah ke fungsi gamma. Gamma seperempat. Gamma setengah. Per 2 kali gamma seperempat plus setengah. Seperempat plus setengah menjadi 3/4. Oke. Kita juga gamma setengah ini fungsi cukup spesial ya. Karena kita sudah tahu hasilnya dengan mudah. Ini L per 2G. Ini bagi 2 jadi 2 ya. Gamma seperempat. Gamma 3/4. Nah, gamma setengah ini akar pi ya. Oke. Ini gamma seperempat dan gamma 3/4. Kita harus menggunakan hubungan. Hubungannya apa? Seperti ini. Gamma P, gamma 1 minus P, sama dengan pi per sin Bz. Silakan teman-teman coba substitusi, nanti kita akan memperoleh nilainya. Ini menjadi 2, dibagi dengan akar 2 menjadi akar 2 ya. Kemudian menjadi, sini nggak apa-apa deh, kita masukkan aja. Gamma 3/4, gamma seperempat, sama dengan pi per sin pi p. 3/4 pi. Nah, sin 3/4 pi itu kalau nggak salah 135 setengah akar 2 ya. Oke, silahkan nanti dipastikan ya. Gamma 3/4 sama dengan pi per setengah akar 2 kalikan dengan gamma seperempat. 2 akar L per 2G gamma seperempat bagi dengan pi, kalikan dengan akar pi, kalikan dengan yang ada di bawah sini. Setengah akar 2 gamma seperempat. 2 akar L per 2G gamma seperempat kuadrat. Ini akar pi dibagi pi menjadi akar pi. Terus ini ada setengah-setengah. Jadi cancel. Akar 2, akar 2. 2-nya juga hilang. Oke, kita sudah mendapat nilai ini. Kalau misalnya teman-teman cek nilai ini nanti bisa menggunakan Wolfram atau semacamnya, itu kita akan mendapat hasilnya sekitar 7,42 L per G. Ini untuk alfa sama dengan 90 derajat. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?
Oke, kalau misalnya belum ada, tutorialnya aku cukupkan dulu sampai sini. Ini sebenarnya masih ada alpha untuk 30 dan 60 ya. Cuma sebenarnya caranya cukup mirip. Dan Pak Ari itu udah jelasin belum ya? Kalau misalnya untuk alpha sama 30 dan 60. Apakah ada yang masih ingat? Oke, kalau misalnya sudah tidak ingat nggak apa-apa. Untuk nomor 5 itu menggunakan aturan Leibniz. Jadi aturan Leibniz juga pasti sudah diberikan oleh Pak Ari. Silakan teman-teman langsung aplikasikan untuk nomor 5. Jadi jangan lupa ditulis aturan Leibniz-nya itu seperti apa. Kemudian untuk mengubah persamaan dalam polinomial Legendre, itu kita contoh untuk yang di sini. 5x pangkat 3 plus 2x. Ini kan order tertingginya 3 ya. Order x pangkat 3. Ini kita bisa dekati dengan suatu koefisien A, P0x ditambah B, P0, P1x tambah C, P2x ditambah D, P3x. Kenapa sampai 3? Karena polinomial Legendre itu order tertingginya sesuai dengan indeksnya. Jadi kalau misalnya P3 berarti order tertingginya pasti 3. Jadi ini nanti teman-teman silahkan menuliskan polinomial Legendre ke 0 ini berapa, 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, silahkan ditulis di catatan ya, biar lebih mudah nanti kalau misalnya ketemu soal ini. Kemudian teman-teman substitusi di sini, berarti nanti kalau misalnya P0 ini kan menjadi P0x itu kan 1 ya, jadi A ditambah B, kalau misalnya P1x itu X, Bx ditambah titik-titik-titik, ini sama dengan 5x pangkat 3 plus 2, 2x. Nah, ini nanti teman-teman tinggal samakan koefisiennya. Contoh di sini A. Di sini eh, nggak ada yang koefisiennya itu x pangkat 0 kan. Ini kan x pangkat 0. Di sini nggak ada yang x pangkat 0, berarti kita kira kita bisa menyimpulkan A-nya ini sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Cuman nanti ini akan ada koefisien tambahan, jadi silakan teman-teman mengerjakannya. Cuma kayak penyelesaian persamaan beberapa variabel. Persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, gitu. Oke, ini kan udah dapat 5x pangkat 3 plus 2x. Di sini ada dibagi dengan 5x pangkat 3 minus 2x. Tapi juga sama. Ini teman-teman cari bentuk polinomial Legendre untuk 5x pangkat 3 min 2x-nya ini seperti apa. Kemudian nanti hasil akhirnya tinggal dibagi. Berarti nanti tinggal AP0x plus bla 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 dibagi dengan bla 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 BP1x plus bla bla bla. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait soal UTS ini, silahkan bertanya ke aku. Silahkan teman-teman banyak latihan soal, karena biasanya memang soalnya ini sama, tapi waktu pengerjaannya cukup lama. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak latihan, bakal kesulitan. Oke, tutorialnya aku cukupkan sampai sini. Maaf, kita sudah telat sekitar 15 menit, 16 menit. Maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lain. Tutorial aku cukupkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih, Mas.